Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi di channel ini Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah dirilis pada tahun 2024. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe sangatlah berarti bagi saya untuk terus semangat untuk upload video baru selanjutnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang sahabat yang ingin pergi liburan ke villa di tengah hutan. Keempat sahabat itu terdiri dari Kelly, Nicole, Jas, dan juga George. Di tengah perjalanan, Kelly pun mengatakan kalau sahabat mereka yang bernama Simon juga ikut dalam liburan mereka pada kali ini. Dan Simon sudah sampai ke villa dan dia sudah menunggu kedatangan mereka. By the way, you said Simon was coming. How's he getting here? How's brother Nav doing? Yeah, it's good, thanks. Singkat cerita saja, mereka pun sampai ke villa tersebut. Simon pun langsung menyambut Kelly dan juga Nicole sekaligus berkenalan dengan George. Simon ini merupakan warga negara Ukraina yang pindah mengungsi karena perang. Di sana Simon pun berterima kasih kepada Jas karena Jas dan saudaranya sudah banyak membantu kepindahan warga Ukraina yang mengungsi. How's Ukraine? I wanted to stay longer. Stay longer too, but I'd take care of family. Sort of seek friends with their helping. Very good people. Setelah itu ketika Nicole mengecek kunci di bawah karpet, ia tidak menemukan sama sekali kunci tersebut. Jadi dia pun memutuskan untuk menelpon pemilik villa guna menanyakan di mana mereka menyimpan kuncinya. Namun ternyata si pemilik villa salah mengirimkan alamatnya. Jadi sekarang Nicole, Kelly, George, Simon, dan juga Jas berada di villa yang salah. Jika mereka memutuskan untuk kembali, itu akan menghabiskan waktu berjam-jam dan bisa saja mereka akan terjebak di hutan pada tengah malam. Apalagi mereka sekarang juga belum makan siang, jadi otomatis tenaga mereka juga akan berkurang. Jadi mau tak mau mereka harus menginap di villa ini dahulu pada malam ini. Tapi ketika mereka mencoba membuka pintu, ternyata pintu villa tersebut terkunci. George dan Simon pun mencoba mendobrak pintu villa itu supaya mereka bisa masuk dan mencari makanan. Setelah masuk, mereka pun berpencar guna mencari makanan yang bisa mereka makan. No food? Are you kidding me? Namun setelah mencari di seluruh ruangan, mereka hanya menemukan minuman dan juga bubur. Malam harinya mereka pun minum anggur sambil berbincang-bincang. Di sana Nicole mengatakan kalau dia mempunyai masalah, yaitu dia baru saja berinvestasi, namun bukannya mendapatkan untung, dia malah rugi besar. Jadi untuk menenangkan dirinya sekarang, Nicole memutuskan untuk meminum pil penenang. Tapi pil itu memiliki efek samping, yaitu membuat ia sering berhalusinasi melihat sesuatu. Kelly pun menenangkan Nicole dengan mengatakan kalau Nicole tidak perlu mengonsumsi pil itu, dan jika Nicole mempunyai masalah, maka dia boleh langsung curhat kepada Kelly. Di sana mereka semua pun mencoba menghibur Nicole supaya Nicole tidak merasa sedih dengan masalah yang ia hadapi. You always make me laugh, George. Anytime. Setelah itu mereka pun pergi tidur ke kamar masing-masing. Di saat baru hendak tidur, Kelly mendengar suara-suara aneh dari luar. Karena penasaran, jadi Kelly pun memutuskan untuk mengeceknya keluar. Sesampainya di lantai bawah, Kelly melihat seorang pria menggunakan topeng beruang. Namun ternyata itu hanyalah prank yang dilakukan oleh temannya karena bertepatan pada hari ini adalah hari ulang tahunnya Kelly.
Kelly pun berterima kasih kepada teman-temannya itu karena telah mengingat hari ulang tahunnya. I'm so glad I was a kid in the 80s. Good night. Setelah mereka pergi tidur, terlihat seorang perempuan yang masuk ke dalam rumah tersebut. Terlihat perempuan itu sedang memasak bubur dan memasukkannya ke dalam mangkok. Entah siapa perempuan misterius itu, nanti kita akan mengetahuinya. Pada keesokan harinya, di saat mereka terbangun, mereka melihat sudah terdapat bubur yang sudah siap makan terletak di atas meja. Mereka pun mengira kalau Nicole lah yang menyiapkan bubur tersebut. Di sisi lain terlihat Josh yang mengambil obat dari Nicole dan lalu meminumnya. Sepertinya Josh ingin berhalusinasi. Kembali lagi kepada Simon dan juga Josh, di saat mereka menyicipi bubur itu, rasa bubur tersebut terasa sangat aneh. Ketika Josh datang dan langsung menyicipi bubur itu, ia sampai menyembur bubur tersebut. Josh pun menyarankan untuk menuang minumannya ke dalam bubur itu. Dan barulah nanti bubur itu akan terasa enak. You know what you can actually do? Pour the hot tea in your... Kemudian ketika mereka pergi keluar, mereka mendapati mobil mereka telah menghilang. Simon pun mengatakan mungkin saja Nicole yang membawa mobil mereka karena cuma Nicole yang tak ada di sana. Namun setelah itu tiba-tiba saja Simon merasa pusing dan tak lama kemudian ia pun terjatuh pingsan. Melihat hal itu, Kelly, George dan juga Josh langsung membawa Simon ke dalam kamar. Mereka pun mengira kalau bubur tadilah yang membuat kepala Simon menjadi pusing. All he's had is the porridge and the protein bar. I think it's been poisoned. Setelah itu ketika Josh sedang berada di luar, dia mendengar suara sesuatu dari dalam hutan. Merasa curiga, Josh pun memutuskan untuk pergi mengeceknya. Malam harinya, George yang sedang tertidur, dia pun terbangun karena mendengar suara dari luar. Ketika mengeceknya, dia tidak menemukan siapapun di luar. Sementara itu Kelly yang sedang berkeliling rumah, dia pun dikagetkan dengan seorang perempuan yang memakai topeng. Melihat hal itu, Kelly langsung pergi menemui George. Kelly mengatakan kalau dia baru saja melihat seorang perempuan yang memakai topeng yang menyeramkan. George pun mengatakan mungkin saja itu adalah ulah anak-anak nakal di sekitar daerah ini. Dan George meminta Kelly untuk menunggu di dalam dan sedangkan dia pergi keluar guna mencari Josh. Karena semenjak dia masuk ke dalam hutan, Josh tidak pernah kembali lagi ke dalam villa. Tapi setelah dipanggil, Josh juga tak kunjung kembali. Jadi Josh pun kembali masuk ke dalam villa. Sementara itu di dalam villa, Kelly yang lagi mencuci wajahnya, terlihat ada seorang pria memakai topeng beruang memperhatikan dirinya. Kembali lagi kepada Josh, karena pusing dia pun memutuskan untuk kembali mengonsumsi pilnya Nicole. Ya, sama seperti yang kita tahu bahwa pil itu bisa membuat pemakainya berhalusinasi. George yang ketakutan pun dia pun memutuskan untuk mengecek keluar. Di luar dia mendapatkan gangguan dari perempuan bertopeng tadi. Dan George pun menganggap itu hanyalah halusinasi yang ditimbulkan oleh pil yang dia konsumsi. Jadi George pun memutuskan untuk kembali ke dalam villa. Di dalam kabin, Josh mendengar suara telepon yang berdering. Namun ketika diangkat, Josh hanya mendengar suara tawa dari seorang perempuan. Hello. Karena merasa takut, Josh pun memutuskan untuk menutup telepon tersebut. Lalu di saat Josh mengambil minuman di dapur, dia melihat di luar terdapat 4 orang yang memakai topeng. 3 orang memakai topeng beruang dan 1 lagi memakai topeng yang menyeramkan. Melihat mereka membuat Josh menjadi kaget dan langsung pergi mencari Kelly. Josh pun pergi membangunkan Kelly dan mengatakan para remaja itu kembali mengganggu mereka. Tapi setelah Kelly pergi melihatnya, para remaja itu telah menghilang. Kelly pun mengatakan mungkin saja itu hanya halusinasi Josh karena kekurangan tidur. Jadi Kelly pun meminta Josh untuk segera tidur supaya dia bisa tenang. Pada pagi harinya, di saat Kelly terbangun, dia melihat para remaja bertopeng itu sedang mengikat seseorang. Melihat hal itu, Kelly pun langsung memanggil George.
Mereka pun menjadi bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka berempat. Sementara itu Simon telah sadar dari pingsannya. Kelly yang kasihan melihat wanita itu berniat untuk menolongnya. Namun Josh melarang karena mungkin saja itu adalah jebakan dari mereka. Lalu mereka pun langsung turun ke bawah guna melihat situasi. Merasa situasi sudah aman, Josh dan Kelly langsung bergegas keluar guna menyelamat wanita itu. Tapi para remaja bertopeng itu kembali dan langsung melemparkan sebuah granat ke arah George dan juga Kelly. Beruntung saja George dan Kelly kembali berhasil masuk ke dalam villa. Kemudian mereka pun membuka penutup kepala wanita itu dan ternyata wanita yang diikat tersebut adalah Nicole. Dari sinilah aksi para remaja bertopeng itu dimulai. Mereka mencabut giginya Nicole dengan secara paksa. Tidak hanya itu, mereka juga mencokel bola mata Nicole dengan menggunakan kaleng soda. Josh dan Kelly yang melihat sahabat mereka kesakitan di luar hanya bisa diam melihat dari dalam villa. Dan karena kejadian itu harus membuat Nicole tewas di tempat. Tak lama kemudian Simon pun datang dengan menggunakan mobil. Dia juga berhasil menabrak salah satu di antara mereka. Simon langsung meminta George dan juga Kelly untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya Simon harus tewas karena di-headshot oleh wanita bertopeng itu. George yang melihat hal itu berusaha untuk menghidupkan mobilnya. Tapi sialnya mobil tersebut tidaklah mau hidup. Dan pria bertopeng beruang yang ditabrak oleh Simon kembali sadar. Melihat hal itu, Josh dan Kelly langsung bergegas keluar dari dalam mobil. Kelly berhasil masuk ke dalam villa dan sedangkan Josh harus menerima nasibnya ditangkap oleh pria bertopeng beruang itu. Josh pun langsung dibawa masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu pria bertopeng beruang itu kembali lagi untuk menjemput Kelly. Tapi Jas tiba-tiba datang dan menantang pria beruang itu untuk berduel. Gua kira ingin bertarung, Jas malah pergi kabur ke dalam hutan guna menjauhkan pria beruang itu dari Kelly. Namun wanita bertopeng datang dan berhasil membius Kelly dan membawanya masuk ke dalam hutan. Bangun-bangun Kelly, George dan juga Jas sudah mendapati diri mereka bertiga telah terikat di atas kursi. Dari sinilah semuanya terungkap siapa sebenarnya mereka ini. Ternyata wanita bertopeng itu bernama Goldilocks dan ketiga beruangnya. I'm Goldilocks. Goldilocks! Jika kalian tidak tahu siapa itu Goldilocks dan ketiga beruangnya, mereka adalah cerita dongeng yang berasal dari negara Inggris. Goldie merupakan seorang anak perempuan yang hidup dan dibesarkan oleh tiga beruang. Mendengar hal itu, George pun ketawa dan mengatakan kalau mereka berempat adalah sekelompok psikopat yang memakai topeng Halloween. Di sana Goldie pun menjelaskan kalau mereka bukanlah penjahat, melainkan kelompoknya George lah yang penjahat. Dikarenakan mereka telah dengan lancang masuk ke dalam rumahnya Goldie dan memakan bubur mereka. Ternyata rumah tersebut adalah rumah dari Goldie dan juga ketiga beruangnya. Oleh karena itulah mereka dan menghabisi mereka satu persatu sebagai keadilan. Go fuck yourself. Karena George yang berkata kasar kepada mereka, Goldie pun memerintahkan beruangnya untuk segera menghabisi George. Pada akhirnya George pun harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di saat giliran Kelly, Jas dan Kelly pun berhasil melepaskan ikatan mereka. Mereka pun langsung kabur dari dalam hutan tersebut. Lalu salah satu pria beruang pergi mengejar Jas. Dan pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun Jas kalah dan harus tewas di tangan pria beruang tersebut. Berbeda dengan Kelly, dia berhasil kabur dari dalam hutan dan menemukan satu rumah penduduk.
Wanita pemilik rumah yang bernama Jenny itu melihat Kelly pingsan di depan rumahnya langsung menolong Kelly. Setelah itu Kelly pun menceritakan kepada Jenny kalau semua temannya telah tewas dihabisi oleh Goldie dan juga ketiga beruangnya. Mendengar hal itu Jenny pun menganggap Kelly sedang berhalusinasi dan meminta Kelly untuk beristirahat. Dia akan menelpon suaminya dan suaminya akan mengantar Kelly pulang ke rumah. I will. Let me just call my husband. Tak lama setelah itu suami Jenny pun pulang ke rumah. Dan suaminya Jenny ini kita panggil saja sebagai John. Di sana Jenny pun memberitahu kepada John kalau dia baru saja membantu seorang perempuan yang pingsan di depan rumah mereka. Jenny juga menceritakan tentang temannya Kelly yang dihabisi oleh Goldie dan juga ketiga beruangnya. Mendengar cerita itu John pun tidak percaya dan menganggap kalau Kelly sedang pengaruh dalam narkoboy. Ketika sedang berbincang-bincang mereka mendengar suara dari luar rumah. John meminta Jenny untuk tetap di dalam dan sedangkan dia pergi mengecek keluar. Who's that? Kembali lagi kepada Kelly, di saat sedang beristirahat dia juga mendengar suara dari luar. Dan ternyata itu adalah Goldie yang langsung membuat Kelly pingsan. Setelah terbangun Kelly mendapati dirinya sudah terikat dengan tali. Ternyata Jenny dan John juga berhasil diculik oleh Goldie. John pun menanyakan kenapa mereka juga diikat dan emang apa yang telah dilakukan oleh Kelly. Goldie yang sudah bosan menjelaskan, dia pun memerintahkan beruangnya untuk segera mengakhiri hidup dari John. Ya, pada akhirnya John pun harus berpindah alam dengan sangat sadis. Tak lama setelah kejadian itu, Goldie melempar kapak ke arah Kelly yang membuat Kelly pergi menyusul John ke alam lain. Di sini Goldie mengatakan jika saja Jenny tidak menolong Kelly, maka nasib mereka tidak akan seperti ini. Untuk mengakhiri semua ini, Goldie pun mengheadshot Jenny yang membuat Jenny pergi menyusul suaminya. Kemudian Goldie dan ketiga beruangnya kembali ke rumah mereka. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film pada video kali ini. Bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video berikutnya.